Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Untuk video kali ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya tentang cara membuat image dengan menggunakan Google Doc dan Google Spreadsheet. Ya, jadi di video saya sebelumnya seperti ini, saya punya template untuk surat perintah perjalanan ya, seperti ini. Terus kemudian untuk nomor, nama, jabatan, dan tugas itu akan diisi dari spreadsheet yang ada di sini. Ya, di sini spreadsheetnya nanti masuk ke file template yang ini, kemudian hasilnya berupa file PDF seperti ini ya. Dan hasilnya ini bisa dilihat untuk nama, untuk jabatan, untuk tugasnya ini semuanya itu berdasarkan database yang ada di sini. Nah, setelah saya buat video ini, ada beberapa pertanyaan, contohnya seperti ini, dari Divan Channel. Maaf Pak, apakah bisa generate hanya satu baris? Ya, jadi ketika sudah di generate, lalu kemudian ada yang salah dan perlu diedit. Apakah bisa generate satu baris? Ya, jawabannya bisa. Ya. Terus ada pertanyaan yang berikutnya, setelah autocrate-nya run dan file PDF-nya sudah terbuat, setelah itu saya mengganti tulisan di spreadsheet-nya. Apakah file PDF yang atas nama sama, dia membuat file baru, atau dia merubah isi file PDF yang telah saya buat spreadsheet-nya? Ya, jadi nanti untuk di PDF-nya itu tidak berubah, tapi nanti kita bisa generate ulang. Dan apakah setelah di generate itu file PDF-nya linknya sama? Jelas berbeda ya, karena otomatis filenya juga berbeda. Seperti itu ya. Terus kemudian dari Bolustar, Pak mau tanya, kalau hanya ingin merge di nomor sekian, bukan yang pertama, apakah bisa? Ya, bisa ya. Nanti akan saya jelaskan di video ini. Terus berikutnya ada dari Prihartini. Bapak izin bertanya, misalkan kalau hanya ingin mengeprint satu baris data saja, gimana ya? Kalau run job kan semuanya. Oke. Jadi video ini akan saya bahas cara menggenerate ulang, tapi tidak semuanya ya. Jadi beberapa saja yang perlu diedit. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita lihat untuk template dan spreadsheet-nya biarin aja ya. Untuk template saya tutup aja dulu, tidak ada perubahan. Yang perlu diedit adalah di bagian ini datanya. Nah, di sini kita lihat untuk data yang sudah di-generate itu nanti akan keluar kolom ini, 4 kolom ini. Ini pasti ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan AutoCAD itu pasti ada tambahan 4 kolom ini. Ada merge doc, ada merge doc URL, link to merge doc, sama dokumen merge status. Itu pasti ada 4 data ini, 4 kolom ini ya. Dan semuanya ada isinya ini, ada isinya masing-masing semuanya ada keterangan untuk setiap file yang sudah di-generate. Nah, gimana caranya kalau misalkan ada yang perlu diedit, misalkan ini yang tugas 5 ini, yang baris ke-6 ya. Ini saya ganti, misalkan namanya bukan, ya namanya saya ganti ya. Anton, misalkan jabatannya adalah direktur. Nah, seperti ini. Anton direktur. Terus kemudian data yang lain, misalkan data nomor 8 misalkan Budi. Nah, seperti ini. Terus kemudian jabatannya adalah pegawai lapangan misalkan. Nah, seperti ini. Ini saya edit ada dua baris, misalkan ini dan yang ini. Saya tandai warna merah. Nah, seperti ini. Terus kemudian saya akan generate ulang yaitu untuk baris ke-6 ini dan baris ke-9 atau row ke-9. Nah, supaya generate ulang, maka kita harus mengedit di bagian 4 kolom yang terakhir ini. Nah, seperti ini ya. Jadi AutoCAD itu akan mengecek apakah di 4 kolom ini masih ada atau enggak. Kalau misalkan masih ada kayak gini, itu enggak generate ulang. Kita bisa lihat ya, kita coba buka AutoCAD-nya dengan cara klik menu ekstensi, terus AutoCAD, terus open. Nah, kita lihat di sini. Nanti akan muncul AutoCAD seperti ini ya. Bagi teman-teman yang belum paham cara menambah AutoCAD, dicek di video saya sebelumnya ya, sudah saya jelaskan juga. Nah, seperti ini. Ketika di run job lagi seperti ini nggak bakalan muncul file baru ya, tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan apa-apa. Nah, sekarang supaya ada perubahan. Nah, kalau supaya ada perubahan di bagian sini,
baris ini ya, baris nomor 6 atau baris atau data kelima ya, data kelima dan data ke-8 itu harus diedit di bagian 4 kolom yang ini, yaitu dengan cara dihapus ya. Ini kalau tidak dihapus yang ini nggak bakalan terbuat file baru. Nah, supaya terbuat atau tergenerate file baru, maka di 4 kolom yang terakhir ini dihapus. Nah, dihapus seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi dihapus dulu, dihapus. Tapi kalau yang lain, yang sudah benar, itu jangan dihapus ya, jangan dihapus. Yang dihapus cuma yang diedit aja tadi. Nah, untuk file yang di sini, ini nggak perlu dihapus, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti akan terbentuk file baru ya sesuai dengan data yang baru. Nah, seperti ini ya. Ini saya coba hapus cuma nomor yang tugas 005 saja ya. Nanti kita generate, nanti hasilnya seperti apa. Untuk yang tugas 008 ini sementara dibiarin aja dulu. Saya coba buka lagi AutoCAD-nya. Ini lagi loading. Oke. Kita lihat hasilnya seperti apa ya. Ini loading. Nah, ya oke ya, ini ya. Ini sudah muncul AutoCAD-nya. Terus kemudian kita lihat di sini di bagian kolom G, H, I, J. Nah, sini kan kita lihat. Nah, setelah kita buka AutoCAD-nya, kita coba run job lagi yang ini. Pasti nanti di sini di bagian kolom keempat ini, 4 kolom ini nanti kan muncul lagi dan datanya juga otomatis akan terbentuk file yang baru. Kita coba ya. Saya klik run job yang ini, yang segitiga ini. Ya. Dan kita lihat. Kita tunggu lah, ini ada satu row will be merged. Artinya ada satu yang kosong datanya di sini. Yang kosong itu nanti yang tergenerate. Nah, seperti ini kan, udah jadi kan? Nah, kita lihat, kita tutup, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini kan ada linknya, ada URL-nya, ini kan semuanya lengkap. Kita lihat di bagian foldernya lagi. Tadi atas nama Anton ya, kita lihat di sini. Apakah ada yang namanya Anton? Kalau belum ada, di refresh ya. Nah, di sini muncul ini ya. Tugas 5 Anton. Kita lihat di sini hasil filenya. Nah, ini tugas 5, ini Anton direktur. Ini sesuai datanya dengan yang ini ya. Dengan yang ini, seperti itu. Ya, jadi kalau mau mengedit di beberapa data, itu tinggal diri saja datanya. Terus kemudian untuk bagian 4 kolom yang ini dihapus datanya. Ya, dihapus kayak gini. Nah, seperti ini ya, kosong ya. Cuma di 4 kolom yang ini. Karena ini 4 kolom ini itu adalah sumber dari AutoCAD-nya. Jadi AutoCAD kalau misalkan menggenerate, otomatis akan muncul 4 kolom ini. Nah, kalau dikosongi lagi, artinya ya generate ulang. Ya, generate ulang di baris-baris tertentu saja. Oke, saya coba generate ulang tadi. Ini yang saya edit nomor 8 ya. Atas nama Budi Santoso. Kita lihat AutoCAD lagi, open. Coba kita run job lagi ya. Apakah nanti terbentuk satu file baru atas nama Budi Santoso. Nah, nanti di sini nanti muncul filenya yang baru. Kita coba generate ya. Run job lagi. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini satu row will be merged. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, di sini kan udah muncul. Udah ada isinya lagi. Nah, ini sudah ada isinya lagi. Kita lihat di foldernya. Nah, ini ya, udah muncul. Tuh, ya kan? Seperti itu. Itu adalah langkah cara mengedit di beberapa data dan kemudian menggenerate ulang file PDF-nya. Silakan bisa dipraktekkan dan semoga bermanfaat ya. Bagi yang masih bingung atau masih ada pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab ataupun nanti saya buatkan di video berikutnya. Terima kasih atas komentarnya dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.